Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat ya, tanpa kurang satu apapun. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anakku yang Bapak sayangi. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan mengenal terkait dengan apa sih perguruan tinggi yang ada di Indonesia, kemudian jenis-jenisnya apa yang akan kita rangkum dalam sebuah materi yang kami beri judul Selayang Pandang Perguruan Tinggi, mengenal jenis dan seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi harapannya materi ini dapat memberikan wawasan kepada teman-teman, khususnya kelas 12, agar nantinya ketika akan masuk proses ke perguruan tinggi, teman-teman sudah mantap dan sudah siap mana jalur yang harus dipilih, mana jurusan yang harus diambil, mana perguruan tinggi yang harus dipilih, agar nanti teman-teman jauh lebih merasa siap dan apa ya bisa untuk lebih semangat dalam nantinya mengikuti proses perkuliahan. Oke, langsung saja. Yang pertama, terkait ini materi-materinya yang akan kita sampaikan ya. Ada jenis pendidikan, jenis perguruan tinggi, pertimbangan memilih kampus, dan sistem seleksi. Oke, ini timeline kuliah untuk teman-teman kelas 12. Sebetulnya dari sejak kelas 10 itu sudah harus ada apa ya semacam kayak hal-hal atau perkembangan diri yang sudah harus dipahami. Yang pertama ini ada mengenali diri, ya. Mengenali diri ini sebetulnya harus sudah teman-teman ketahui dari kelas 10. Siapa diri kalian, apa bakat kalian, apa minat kalian, sehingga proses ini apa ya berproses di kelas 10 dan kelas 11 harusnya seperti itu. Jadi harapannya di kelas 12 itu kalian sudah siap. Oh, saya tuh kekurangannya ini, saya kelebihannya ini. Jadi sudah mengenal betul siapa diri kalian sebenarnya seperti itu. Yang kedua adalah memilih program studi. Nah, ini juga sama harus sudah bisa dilakukan di kelas 10 dan kelas 11. Mengapa? Karena harapannya di kelas 12 itu teman-teman sudah langsung fokus memilih jurusan apa, misalnya teknik kimia, kemudian atau teknik fisika dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tahu gitu sehingga kita kelas 12 itu sudah fokus terhadap pilihan jurusannya masing-masing dan tidak apa ya namanya ya, tidak terbawa oleh pilihan jurusan-jurusan oleh teman-teman di sekitarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menentukan jalur masuk kuliah. Nah, ini juga sama. Karena menentukan jalur masuk kuliah itu kan ada macam-macam ya. Mulai tahun ini saja SNPTN juga sudah berganti menjadi SNBP, ada SNBT, ada juga Mandiri. Jadi kita menentukan strateginya seperti apa. Mau masuk kuliah dengan tanpa tes, ataukah dengan tulis, ataukah yang seperti apa. Karena itu tuh sebuah sebuah apa ya menjadi sebuah pilihan kepada siswa terkait dengan kesempatan yang mau diambil itu yang mana ya. Jadi memang butuh tanggung jawab yang luar biasa dari siswa untuk memilih jalur masuk kuliah yang mau diambil mau seperti apa. Kemudian yang keempat ada mencari beasiswa ya. Ini opsional sebetulnya, tidak diwajibkan, namun alangkah baiknya teman-teman juga boleh untuk mencari berbagai macam beasiswa baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kemudian yang kelima ada mengikuti kegiatan pengembangan diri. Nah, ini juga penting, ikut ekstrakurikuler. Jadi ini menurut kami penting karena nanti ketika proses perkuliahan, teman-teman tuh jauh lebih siap dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Karena di sana juga menuntut bagaimana kita untuk bisa public speaking, kemudian kita juga harus pandai untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, akan juga menghadapi kultur shock di sana. Jadi sehingga teman-teman kalau mengikuti apa ya kegiatan pengembangan itu nanti tidak kaget ketika nanti masuk ke proses perkuliahan seperti itu. Kemudian diskusi pilihan program studi dengan orang tua ini jelas karena
biasanya ada orang tua yang maunya jurusan A, sedangkan kita maunya jurusan B. Nah, itu memang perlu harus dikomunikasikan. Jangan sampai ada dusta di antara kalian dan orang tua kalian. Ya, seperti itu. Kemudian juga bisa diskusi pilihan dengan studi program dengan guru BK juga boleh. Kami juga memberikan kesempatan untuk teman-teman kelas 12 untuk sekiranya bisa berdiskusi dan konseling kepada kami terkait untuk proses pemilihan jurusan ke depan seperti itu. Kemudian memantau nilai akademis jelas dari kelas 10 dan kelas 11 karena untuk proses SNBP atau jalur perguruan tinggi tanpa tes itu nilai yang diambil adalah nilai dari nilai semester 1 atau dari kelas 10 semester 1. Sehingga memang perlu dipantau. Jadi harapannya jangan sampai nilai itu naik turun ya teman-teman. Usahakan nilai itu tetap naik setiap semesternya rata-rata tetap naik 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 agar nanti kesempatan diterima di SNBP itu jauh lebih besar seperti itu. Dan yang kesembilan ada persiapan pendaftaran kuliah. Ini bisa dimulai dari kelas 12. Harapannya supaya teman-teman itu jauh lebih siap terkait dengan jurusan-jurusan yang akan dipilih seperti itu. Kemudian yang terakhir jelas persiapan teknisnya masuk seleksinya seperti apa. Karena nanti ini pasti setiap kampus itu terkadang ada yang berbeda-beda aturan seperti apa sehingga teman-teman harus bisa memahami hal ini. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini jenis-jenis pendidikan tinggi ya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang pertama ada pendidikan akademik, ada pendidikan vokasi dan pendidikan spesialis. Nah, ini pendidikan akademik itu macam-macam yang rumputnya ya. Ada misalnya rumput agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, maupun ilmu formal yang lainnya. Nah, kalau untuk pendidikan vokasi itu lebih mengarah pada keahlian terapan tertentu. Jadi biasanya satu perguruan tinggi vokasi itu hanya misalnya cuma teknik, ya rata-rata teknik aja seperti itu. Kalau pendidikan profesi atau spesialis itu apa ya kayak semacam kuliah lanjutan setelah kuliah dasar atau kuliah di S1 kemudian masuk ambil spesialis seperti contohnya dokter ataupun guru. Jadi setelah kuliah S1 kurang lebih 4 tahun harus nambah lagi untuk kuliah profesi seperti itu. Nah, ini jenis-jenis perguruan tinggi itu ada banyak ya di Indonesia. Yang pertama itu ada universitas ya. Ini saya sampaikan perbedaan-perbedaannya ya. Kalau universitas itu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cabang keilmuan. Jadi di universitas itu banyak sekali cabang-cabang keilmuannya tidak hanya pendidikan, tidak hanya teknik, tapi bermacam-macam. Ada pendidikan, teknik, kesehatan, ilmu sosial. Jadi biasanya kalau universitas itu sangat beragam untuk jurusan-jurusannya sehingga memang lebih banyak dipilih oleh siswa-siswa yang ada di Indonesia. Kemudian ada institut. Nah, kalau institut itu biasanya lebih berfokus pada satu cabang keilmuan, ya. Contohnya misalnya Institut Seni Indonesia ISI di Yogyakarta. Lah, itu memang isinya adalah berkaitan dengan seni. Jadi hanya ada satu seni itu saja. Misalnya ada Institut Teknologi Bandung, ITB. Nah, itu berarti fokusnya pada juga bagian teknologi seperti itu. Kemudian ada akademi. Nah, kalau akademi itu hampir sama dengan institut, namun dia itu tidak memberikan gelar ya kesarjanaan. Nah, biasanya kalau akademi itu lebih banyak ke akademi militer, kemudian akademi kepolisian dan lain sebagainya. Kemudian ada politeknik juga sama dengan institut, cuma kalau politeknik itu hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi. Jadi sedikit berbeda dengan yang institut seperti itu, hanya menyelenggarakan vokasi dan rata-rata itu di jurusan D3 atau D4. Ya. Nah, kemudian ada yang terakhir ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan rumput ilmu yang sama. Jadi kayak semacam gabungan ya. Tapi itu rata-rata rumputnya sama. Misalnya rumpun bahasa gitu ya. Jadi ada yang S1, ada yang D3, tapi dia biasanya rumputnya hanya satu, rumpun bahasa atau rumpun ilmu pengetahuan alam dan lain sebagainya seperti itu. Itu ya jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia khususnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini terkait dengan diagramnya. Bisa disimak sendiri ya untuk ini.
Kemudian selanjutnya ada status perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama jelas ada negeri yang dimiliki oleh pemerintah di mana sekolah berada. Yang kedua itu milik swasta, milik yayasan atau pendidikan tertentu. Dan yang ketiga adalah kedinasan. Ya. Selanjutnya, nah ini yang perlu juga teman-teman pahami dan teman-teman pertimbangkan dalam memilih kampus. Yang pertama tentu adalah ini ya, lokasi. Lokasi dan lingkungan sosial kampusnya itu seperti apa. Alangkah baik itu yang pilih di daerah perkotaan, apakah mau yang disuka yang lebih di daerah pedesaan, tentukan juga kualitas pertemanan yang teman-teman inginkan, karena pasti teman-teman akan merasakan kultur shock ya, kaget dengan budaya baru, kaget dengan situasi baru, adaptasi baru, sehingga yang penting proses kuliah itu tidak hanya mendapatkan materi, tapi adalah bagaimana kalian untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru secepat mungkin agar nanti proses kuliahnya tidak terhambat. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah biaya studi dan beasiswa. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan diskusi dengan orang tua terkait hal ini, karena kan kita tahu bahwa kuliah itu tidaklah murah, apalagi dengan situasi apa ya namanya ya, persaingan yang sangat ketat di era global sekarang ini, maka biaya studi dan beasiswa itu merupakan suatu hal yang perlu dipikirkan matang-matang agar nantinya proses kuliah juga tidak terhambat. Seperti itu ya. Kemudian dilihat juga akreditasi kampusnya. Nah, ini juga penting ya untuk teman-teman memilih kampus dan jurusan. Itu saya sarankan untuk memilih jurusan itu yang sudah punya akreditasi minimal B. Karena nantinya di proses pekerjaan, memang akreditasi itu tidak menjadi sebuah syarat yang mutlak, tetapi sebagai syarat administrasi. Artinya ketika teman-teman milih program studi yang akreditasinya masih C, sedangkan perusahaan atau apa ya tempat kerja itu menginginkan akreditasinya B, otomatis di administrasi saja sudah gagal seperti itu. Makanya ini sebagai syarat untuk administrasi saja, dan harapan juga tetap bisa menjadi motivasi teman-teman untuk bisa lebih baik dalam mengikuti proses perkuliahan seperti itu. Kemudian yang keempat ada organisasi kemahasiswaan. Nah, dari sekarang coba cek kira-kira organisasi kemahasiswaannya itu seperti apa namanya ya, jenisnya seperti apa, kegiatannya bagaimana. Sekiranya itu dapat membantu dalam mengembangkan minat dan bakat teman-teman, boleh diikuti ya, karena itu juga sebagai nanti nilai plus teman-teman ketika nanti lulus. Jadi punya value yang apa ya, value yang lebih dari hanya sekedar memahami materi-materi di jurusan yang teman-teman ambil seperti itu. Next ya. Nah, ini ada bermacam-macam ya seleksi masuk. Ini yang tahun kemarin masih SNMPTN. Sekarang ini berubah jadi SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, menggunakan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Kuotanya biasanya itu 40% jumlah nilai rapot dari semester 1 semester 5, 40% nanti di ranking ya dari jumlah seluruh siswa jurusan. Jadi misalnya IPA ada 250 siswa. Nah, 40%-nya ranking teratas dari nilai rapot semester 1 semester 5 itu berhak untuk mengikuti SNBP. Ya, seperti itu. Dan yang kedua ada SNBT, kalau sekarang namanya Seleksi Nasional Berbasis Tes. Jadi ini bukan lagi berkaitan dengan rapot, tapi fokusnya pada proses ujian yang akan teman-teman laksanakan. Ya, untuk yang ketiga ada mandiri. Nah, kalau jalur mandiri itu disesuaikan dengan PTN pilihan teman-teman. Jadi memang kalau seleksi mandiri untuk aturannya diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. Seperti itu ya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam proses nantinya memilih atau nanti memantapkan hati ke jurusan yang kita inginkan? Yang pertama tentu adalah buat target ini dulu ya, adaptasi dulu. Sesuaikan diri teman-teman dengan kondisi nanti proses perkuliahan seperti apa, kurangi hal-hal yang sekiranya ketika SMA yang kurang bermanfaat, yang kurang membawa manfaat, sehingga teman-teman akan jauh lebih siap nantinya ketika proses perkuliahan seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah kenali diri dan pilih jurusan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa proses mengenali diri itu sebetulnya sepele namun sangat penting, karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dari kelas 10 kita harus tahu siapa diri kita, minat kita apa, bakat kita di mana, sehingga ketika nanti proses memilih jurusan itu jauh lebih mudah. Seperti itu, dan tidak mudah goyah biasanya seperti itu. Dan adalah manajemen waktu. Nah, ini juga penting, atur jadwal belajar, kapan harus belajar, kapan harus bermain, kapan harus pacaran mungkin, kapan harus enggak pacaran, kapan harus untuk bisa lebih kenal dengan orang lain segala macam, ya seperti itu ya. Jadi intinya carilah motivasi sebanyak-banyaknya untuk diri kalian agar jauh lebih baik seperti itu. Dan yang keempat, cari tahu teman-teman satu frekuensi lah gitu loh. Sebetulnya boleh punya bestie atau punya teman yang satu frekuensi itu boleh, tapi jangan sampai hal itu tuh mengubah diri kalian, mengubah pandangan kalian, dan mengubah kepribadian kalian. Tetaplah menjadi diri kalian yang sebenarnya, menjadi diri kalian yang sudah kalian kenal dari dulu, dan jadikanlah teman atau bestie atau teman yang satu frekuensi itu sebagai ajang untuk saling memotivasi, saling bersaing secara sehat, sehingga akan menjadi lebih menyenangkan seperti itu. Yang terakhir adalah tentu saja buat target tujuan. Nah, ini kalau kalau kayak saya pribadi, buat target tujuan itu bisa lebih bisa dekat apa ya? Dari awal dari kelas 10 sudah punya target misalnya. Oh, aku mau SNBP ke UGM misalnya jurusan teknik fisika. Nah, boleh. Caranya bagaimana agar tembus ke sana? Ya belajar, atur strateginya supaya teman-teman jauh lebih mudah. Nah, ini ada sebuah motivasi ya untuk teman-teman. Pilih mimpimu dan gambarkan pada kanvas semesta agar orang tahu kalau kamu berani bermimpi. Kadang mimpi itu bisa dianggap sepele ya teman-teman, tapi kalau kita punya niat yang ikhlas, kemauan yang keras, dan kita juga berjuang dengan sungguh-sungguh, insya Allah mimpi itu bisa kita raih dengan mudah. Maka saya titip pesan untuk teman-teman, tetap jaga semangat, tetap jaga kekompakan di teman-teman di kelas, dan tentunya berusaha yang terbaik ya menurut versinya masing-masing. Seperti itu. Ya, jika nanti butuh pertanyaan, silakan bisa WA nomor saya berikut atau ke email. Dan demikian untuk presentasi terkait dengan selayang pandang perguruan tinggi. Kami doakan semoga teman-teman sukses dan bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan masing-masing tanpa ada kendala suatu apapun. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.